Bab 608. Jangan mau dengan pria impoten. Maka ketika saatnya tiba, ia harus pergi. Sejak awal Audrey Han telah mengetahuinya, dan akhirnya hasilnya tak berubah, ia benar-benar harus meninggalkannya. Saat teringat hal ini, rasa sedih kembali menghampirinya. Matanya terasa berkaca-kaca. Sikap ini membuat kakak merasa lebih yakin bahwa ia memang bercerai karena Golden Ye impoten. Kakak berpikir sejenak, lalu berkata, sebaiknya kau memilih pria berkacamata itu saja. Audrey Han tertegun dan dengan canggung berkata, "Kak, apa yang kau bicarakan? Aku serius, pria impoten. Jangan mau dengannya. Jangan bicarakan hal ini lagi. Ayo pulang." Melihat Lincoln Ye semakin dekat dengan mereka, Audrey Han segera mendorong troli belanjanya ke arah lain. Dengan begini, jika Lincoln Ye masih tetap mengikutinya, berarti ia memang sengaja. "Kau, Hayah." Setelah berputar-putar selama beberapa saat, Audrey Han menoleh dan melihat Lincoln Ye tak lagi berada di belakangnya. Tanpa mempertimbangkan, kau langsung mencampakkannya. "Ada apa denganmu? Jika kau sedang lajang, bukankah akan lebih banyak pilihan jika ada satu pria lagi? Aku tak mungkin menikah dengannya. Ia adalah kakaknya, mana mungkin ia menikah dengannya. Selama kalian berdua lajang, kenapa tak mungkin? Ku bilang tak mungkin berarti tak mungkin." Audrey Han mempercepat langkahnya. Kakak mengejarnya sambil terus mengobrol dengannya. Audrey Han sangat heran bagaimana bisa ia mengobrol sangat akrab dengannya, padahal mereka baru pertama kali bertemu. Tiba-tiba ia mengerti, bagaimana kakak bisa menikah dengan paman gendut. Saat ia sedang memikirkannya, dua orang pria berjalan menghampiri mereka. Mereka adalah Golden Ye dan paman gendut. Golden Ye membawa sebuah tas belanja dengan ekspresi datar. Paman gendut di sebelahnya juga membawa sebuah tas belanja yang jauh lebih besar dari yang dipegang Golden Ye. "Kalian sudah membeli semuanya?" "Sudah." Audrey Han mendongak, tatapannya bertemu dengan tatapan Golden Ye. Saat teringat perkataan kakak tadi, Audrey Han merasa canggung menatapnya. Maka ia mendorong trolinya melewatinya, seolah tak melihat Golden Ye. Golden Ye mengerutkan kening. Saat ia hendak bertanya kenapa ia mengacuhkannya, seseorang menepuk pundaknya. Ia menoleh dan melihat kakak mencondongkan wajahnya mendekatinya. Golden Ye mengerutkan kening dan melangkah mundur. "Cekak." Melihat reaksinya, kakak mendengus dan berkata, sikapnya memang sangat dingin. Golden Ye menatapnya dengan jengkel. "Ada masalah?" "Tak ada, hanya merasa kasihan padamu." Golden Ye merasa heran. "Dicampakkan pasti menyakitkan sekali," kata kakak sambil menatap Golden Ye dengan ekspresi prihatin. "Sebenarnya kondisimu ini bukannya tak tertolong lagi. Aku tahu sebuah rumah sakit yang sangat canggih. Maukah ku kenalkan pada mereka?" Golden Ye mengerutkan kening, ia sangat bingung. Kenapa ia tiba-tiba merekomendasikan sebuah rumah sakit padanya? Apakah tadi Audrey Han mengatakan sesuatu padanya? Tapi Golden Ye merasa, tak ada masalah pada tubuhnya. "Hayah, jika kau ingin mendapatkan Audrey, dengarkan kakak." "Mendapatkan Audrey Han?" Golden Ye mengangkat alisnya. "Aku tahu kau adalah mantan suaminya, dan saat ini kau berusaha mendapatkannya kembali, bukan? Tapi ia belum menerimamu, kau tahu alasannya." "Apa?" tanyanya dengan spontan. Golden Ye memang sangat ingin mengetahui alasannya. Ia terus mengejarnya, tapi bukannya semakin dekat, Audrey Han malah semakin menjauh. Meskipun beberapa hari ini mereka tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya tak seperti tidur seranjang. Tak ada bedanya dengan tidur biasa. Ia juga ingin tahu alasannya. Ia benar-benar tak memahami pemikiran wanita. Ia memang telah melukainya dulu, tapi ia telah berusaha sekeras mungkin untuk memperbaikinya. Ia berharap Audrey Han bisa melihat ketulusannya. Tapi sepertinya seluruh usahanya sia-sia, bahkan
malah memperburuk keadaan. Golden Ye tak tahu kesalahan apa yang telah dilakukannya. Apakah Audrey Han tak mencintainya? Memikirkannya, Golden Ye merasa tercekat. Ia tampak muram. Sepertinya kau benar-benar ingin balikan dengannya. Kakak tersenyum sambil menatap sosok Audrey Han yang sedang meraih sesuatu di depan. Golden Ye mengikuti arah tatapannya. Audrey Han mengulurkan tangan untuk meraih suatu barang di atas rak, lalu mengamati kemasan dan tanggal kadaluarsanya dengan cermat. Sosoknya tampak sangat cantik dan elegan. Golden Ye menatapnya dengan mata berbinar. "Cantik sekali, bukan?" tanya kakak. Paman gendut yang berada di sebelahnya bercanda, "Ia memang sangat cantik, tapi tetap istrikulah yang tercantik." Golden Ye mendelik menatapnya, lalu mengangguk. Ia memang sangat cantik. Seumur hidup, hanya wanita inilah yang bisa membuat Golden Ye jatuh cinta padanya, mana mungkin ia tak cantik. Dan kecantikan Audrey Han benar-benar di atas rata-rata. Jika semua orang tahu ia masih lajang, pasti akan sangat banyak yang mengejarnya. Betapa bodohnya mantan suaminya tak menyadari semua ini. Kutub Golden Ye dalam hati. Ia tak menyadari suatu hal, bahwa Audrey Han juga menganggapnya mantan suaminya. Dan bagi Audrey Han, James Lin adalah mantan suami pertama. Mantan istrimu sangat cantik, jika kau tak berusaha keras, pria lain akan mendapatkannya. Golden Ye mengerutkan kening mendengarnya. Aku tahu masalah ini cukup sulit dibicarakan, tapi selama kau mendapatkan pengobatan yang tepat, kau pasti bisa pulih. Mendengarnya, Golden Ye merasa ada sesuatu yang janggal. Apa maksudnya? Masalah apa yang sulit dibicarakan? Maaf, apa maksudmu? Apakah kau masih tak mau mengakuinya? Jika kau terus bersikap seperti ini, kau takkan berhasil mendapatkannya. Golden Ye tertegun. Rumah sakit yang kurekomendasikan ini sangat hebat. Teman suamiku juga menjalani pengobatan di sana. Akan kuberi nomor teleponnya jika kau mau. Kakak mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor telepon yang dimaksudnya. Mendengarnya, Paman gendut ikut melongokkan kepala untuk melihatnya. Begitu kau sembuh, kau akan tampak sangat hebat di hadapannya. Aku yakin, ia pasti bersedia balikan denganmu. Mendengarnya, Golden Ye mulai bisa menebak. Ia memicingkan mata menatap Audrey Han yang masih mengambil sesuatu di rak. Apa yang dikatakannya? Kakak mulai jengkel padanya dan langsung menjawab terang-terangan. Ia bilang, kalian bercerai karena kau impoten. Bersambung.